close till I get up. Time is barely on our side. I don't wanna waste what's left. Ekonomi Indonesia. Apa sih itu ekonomi? Nah, ekonomi berasal dari bahasa Yunani, yaitu oikos, oiku, atau nomos, di mana memiliki arti peraturan rumah tangga. Menurut pengertian umum, ekonomi merupakan ilmu untuk mengkaji urusan sumber daya material, agar dapat sejahtera baik individu, masyarakat, dan negara. Ekonomi juga bisa diartikan sebagai ilmu terkait perilaku serta tindakan manusia dalam memenuhi kebutuhan hidupnya. Selanjutnya di sini ada produksi. Nah, pengertian dari produksi adalah kegiatan manusia untuk menghasilkan barang dan jasa yang kemudian dimanfaatkan oleh konsumen. Secara teknis, produksi adalah proses mentransformasi input menjadi output. Tetapi definisi produksi dalam pandangan ilmu ekonomi jauh lebih luas. Pendefinisian produksi mencakup tujuan kegiatan menghasilkan output serta karakter-karakter yang melekat padanya. Nah, di sini ada tujuan produksi. Dalam konsep ekonomi konvensional, produksi dimaksud untuk memperoleh laba sebesar-besarnya. Berbeda dengan tujuan produksi dalam Islam yang bertujuan untuk memberikan maslahah yang maksimum bagi konsumen. Tujuan kegiatan produksi adalah meningkatkan kemaslahatan yang bisa diwujudkan dalam berbagai bentuk, diantaranya yaitu yang pertama, pemenuhan kebutuhan manusia pada tingkat moderat. Yang kedua, menemukan kebutuhan masyarakat dan pemenuhnya. Dan yang ketiga, menyiapkan persediaan barang dan jasa di masa depan. Selanjutnya di sini ada faktor produksi. Produksi tidak akan dapat dilakukan jika tidak ada bahan-bahan yang memungkinkan dilakukannya proses produksi itu sendiri. Untuk bisa melakukan produksi, orang memerlukan tenaga manusia, sumber-sumber alam, modal dalam segala bentuknya, serta kecakapan. Selanjutnya di sini ada macam-macam faktor produksi secara teori terbagi menjadi 4, yaitu yang pertama, sumber daya alam, yang kedua, tenaga kerja, yang ketiga, modal, dan yang keempat, organisasi atau manajemen. Selanjutnya yaitu konsumsi. Menurut Nur Hadi, konsumsi adalah kegiatan manusia menggunakan barang atau jasa untuk memenuhi kebutuhan. Semakin tinggi mutu dan semakin banyak jumlah barang atau jasa yang dikonsumsi, berarti semakin tinggi juga tingkat kemakmuran konsumen yang bersangkutan. Sebaliknya, semakin rendah mutu, kualitas, dan jumlah barang atau jasa yang dikonsumsi, berarti semakin rendah juga tingkat kemakmuran konsumen yang bersangkutan. Nah, di sini ada faktor-faktor yang mempengaruhi tingkat konsumsi, yaitu ada faktor ekonomi dan faktor non-ekonomi. Nah, faktor ekonomi dan non-ekonomi yaitu dapat dilihat sebagai berikut. Selain adanya faktor ekonomi, di sini juga ada faktor yang mempengaruhi tingkat konsumsi masyarakat, yaitu dapat dilihat sebagai berikut. Selanjutnya yaitu pengambilan keputusan dalam ekonomi. Nah, pengambilan keputusan dalam ekonomi yaitu terdapat dalam ekonomi mikro. Ekonomi mikro sebagai suatu ilmu yang mempelajari perilaku produsen dan konsumen, juga penentuan kualitas faktor input, serta barang atau jasa apa saja yang kemudian akan diperjualbelikan dengan mengacu pada pasar harga. Ekonomi mikro juga berperan dalam membuat kebijakan keputusan mengenai pengelolaan sumber daya seperti pengelolaan harga. Nah, di sini ada ruang lingkup ekonomi mikro. Ruang lingkup ekonomi mikro sendiri mempelajari seputar hal-hal yang melengkapi perilaku konsumen dan pasar di sektor individu atau perusahaan. Konsumen dan produsen sendiri merupakan individu pada setiap rumah tangga, organisasi, masyarakat, dan perusahaan. Ketahui apa saja ruang lingkup pada ekonomi mikro, yaitu dapat dilihat sebagai berikut. Sekian, mungkin itu saja yang dapat saya jelaskan dan sampaikan. Kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.